Ini adalah game pasangan. Pria ini memutarkan botol-botol. Itu akan muter ke gadis kecil yang mereka ingin menjadi pasangan. Mereka akan bersama di dalam lemari selama 7 menit. Terserah mau melakukan apa. Nathan sangat suka sama gadis rambut berwarna kuning. Ketika memutarkan botol, dalam hati mari-mari. Tapi hasilnya adalah gadis aneh ini. Nathan sedih karena dia tidak suka. Gadis penyihir sangat senang. Dia diam-diam jatuh cinta dengan Nata. Mereka baru ke lemari. Gadis ini ingin berkencan dengan dia. Tapi Nathan tidak mau. Mari dia masih di luar. Tidak sampai 1 menit, pintu dibuka. Gadis ini mulai kesal, mengutuk dia. Semua gadis yang suka sama dia akan putus, selalu dapat pasangan yang tepat. Membuat Nathan selama hidup ini tidak temukan orang yang dia cintai. Setelah itu pegang rambut bocah ini dan pergi. Waktu melalui dengan cepat. Nathan sudah dewasa. Menjadi seorang dokter gigi. Dan soal itu dia sudah lupa. Hari itu pacar dia baru putus 1 minggu sudah kawin. Dan undang dia ke pernikahan. Sang pacar sudah temukan cinta sejati. Dia tiba-tiba ingat soal kutukan. Apakah itu benar atau hanya kebetulan? Nathan tidak tahu. Wanita ini sendirian melihat dia dengan penuh gairah. Ternyata sang pacar menemukan rahasia. Jika berkencan dengan dia sekali, akan temukan cinta sejati dia. Posting ini di sosmed. Sekarang menarik perhatian semua gadis masih sendirian. Dan kasih dia nama pria beruntung. Hari berikut, Nathan pergi kerja seperti biasa. Saat dia masuk langsung kaget. Sebelumnya orang datang adalah orang tua. Tapi hari ini ada banyak wanita seksi. Dan semua orang melihat dia dengan nafsu. Halo dokter, amaku Sliss. Aku juga jelas mereka datang bukan untuk mengecek gigi. Tapi dengar gosip Nathan Jetty datang ke sini. Bahkan asisten melihat dia dengan beda. Malam Nathan balik ke rumah. Banyak orang kirim pesan. Semua wanita ingin berkencan dengan dia. Bahkan ada cowok. Nathan tidak peduli 38. Halo dokter. Iya Tuhan, Nathan ketakutan. Ternyata itu adalah asisten dia. Dia menggunakan kunci serep Nathan untuk masuk ke rumah. Dia berhasil malam ini bisa berkencan dengannya. Dia ingin memiliki cinta sejati. Nathan pusing dan bilang, asisten jangan percaya sama gosip. Ini hanya kebetulan. Tapi wanita ini percaya. Dia mulai bersedih. Karena ditipu oleh pacar. Dimai oleh bad boy. Hanya ingin berkencan sama Nathan sekali. Lalu dapat cinta sejati. Melihat wanita ini sangat sedih. Nathan yang baik hati langsung setuju dengan permintaan dari wanita ini. Setelah selesai, Nathan ada sedikit percaya dengan kutukan itu. Ingat berapa tahun yang lalu dia punya berapa tema. Semua ketika dia putusi, pacar akan menemukan cinta sejati. Dan pada tahun itu, gadis penyihir bilang, jika seorang gadis berkencan dengan dia, akan putusin dia lalu mendapatkan cinta sejati. Dan intinya, Nathan tidak boleh punya cinta. Dia mulai khawatir. Teman bilang bukan soal yang jahat. Dalam hidup ini ada banyak pria yang buruk. Jika dia berkencan dengan berapa gadis, lalu mereka mendapatkan cinta sejati. Jadi kutukan itu bukan kutukan lagi. Tapi jimat keberuntungan. Mendengar ke sini, Nathan sudah temukan arti di hidup ini. Melihat gadis cantik datang untuk cek gigi. Dia tidak tolak, jika siapa yang ingin berkencan boleh didaftar. Hasilnya orang yang pernah berkencan dengan dia sudah temukan cinta sejati. Melihat pacar yang datang beritahu kabar baik untuk dia. Nathan langsung ucapkan selamat. Ini juga dikatakan kebetulan. Tapi sudah banyak orang. Ini membuktikan gosip itu nyata. Posting tentang Nathan sudah dapat banyak like dan komen dengan cepat ketenarannya telah menyebar jauh. Setelah setengah tahun, Nathan juga menjadi lelah. Melihat banyak kondangan, tapi gak ada punya dia. Semua wanita yang berkencan dengan dia sudah dapat cinta sejati. Melihat dia seperti alat, Nathan mulai benci hidup ini. Hari itu di pernikahan, dia sudah temukan seorang gadis bernama Anna. Walau melihat agak bodoh, tapi Nathan sudah jatuh cinta dari pertama kali melihatnya. Mereka tukar kartu nama. Anak kerja di akuarium.
adalah orang beri makanan buat hewan. Hari itu dia tidak hati-hati. Jatuh gigi copot. Weekend juga tidak ada waktu untuk ke dokter. Dia hanya bisa menelepon Nata. Baru dengar itu suara Anabe. Nathan langsung lembur. Setelah selesai Nathan antar dia. Di sepanjang jalan mereka obrol. Sifat punya Ena membuat dia sangat suka. Jadi dia tidak peduli dengan wanita lain lagi. Mulai fokus ke Anabe. Hari pertama berkencan mereka obrol. Berpikir jodoh adalah hal yang mereka sedang cari. Cinta mereka naik terus. Tiap kali berkencan, di ending pasti akan cium. Karena Nathan takut jika mereka benar-benar berkencan. Kutukan itu akan aktif. Dari situ hilang, Anabe menghadapi dari pesona pacar. Dia tidak bisa kontrol. Memutuskan untuk mencoba sekali. Ingin melihat kutukan itu gimana wanita. Yang dia temui dulu dalam kondisi cukup baik. Menemukan pangeran juga udah pasti. Sekarang dia akan berkencan dengan wanita yang sulit untuk dapat pacar. Dengan cepat, dia sudah temukan target baru. Seorang gadis 500 kilogram. Karena terlalu gemuk, jadi badan penuh dengan bintik merah. Nathan mencoba mengakui cinta dengan gadis ini. Maaf gadis cantik, saya boleh bicara dengan kau. Akhirnya Nathan hilang $300 berkencan dengan gadis gemuk ini. Lalu Nathan suruh teman dia fokus ke gadis gemuk itu. Jika setengah bulan tidak ada yang mau sama dia. Intinya tidak ada kutukan apa. Dalam waktu ini, Nathan tidak berani bertemu Anabe. Tapi dia tidak bisa tahan, hanya bisa video call dengannya. Ketika dia bercanda sama Anabe, dia tidak bisa tahan. Setengah bulan lewat, teman menelepon dia. Dan bilang di samping gadis gemuk itu tidak ada pangeran atau siapa. Bahkan satu orang melihat dia juga tidak ada. Sepertinya kutukan palsu. Nathan sekarang tidak bisa tahan. Langsung ke rumah, Anna mulai kencan lagi. Pagi hari berikut, Nathan melihat adegan yang mengejutkan dia. Kadang-kadang cinta adalah dorongan terbaik untuk turunkan berat badan. Iya, Tuhan kutukan itu nyata. Karena berharap Anabe tidak akan berubah. Dia siapkan sarapan yang enak. Dan kasih untuk Anabe banyak bunga di tempat dia kerja. Buka lemari pakaian, di dalam ada banyak balon cinta. Belum cukup, Nathan menyamar Jeti Pingin. Berharap dia akan senang. Tapi Anabe tidak senang sama sekali. Dia merasa malu. Setelah pulang melihat mobil di dekor. Anabe diam. Dia merasa tindakan punya Nathan aneh. Mulai ingin putus. Membuat Nathan khawatir. Besok Nathan siapkan cincin melamar. Tapi melihat pacar bersama pria lain. Dan peluk membuat dia marah. Langsung hajar orang itu. Anabe tidak bisa menahan lagi dan langsung minta putus. Nathan sedih duduk di pinggir jalan. Asisten dia melihat dia. Terima kasih Nata, demi Nathan dia sudah dapat jodohnya sekarang. Nathan ucapkan selamat dari hati. Dia melihat seorang pengemis ambil botol anggur. Setelah berapa kali muter botol, melihat gadis di depan, Nathan seperti lihat gadis pensihir abad tahun itu. Dia mengerti cara untuk selesaikan masalah ini. Setelah itu, Nathan temukan rumah gadis itu. Dia sudah menikah dan tidak make up seperti dulu lagi. Setelah tahu tujuan kesini punya Nata, dia hanya diam. Dan bilang pada tahun itu dia hanya seorang gadis kecil dan kutukan tidak nyata. Setelah mendengar Nathan diam. Bukan kutukan membuat dia hilang Anabe. Tapi tindakan dia membuat Anabe sakit. Demi Anabe dia mencoba kontak ke idol punya Anabe. Profesor Haris. Akhirnya Anabe bisa bertemu dengan idol. Di akuarium, mereka sangat dekat. Pulang ke rumah dan sangat marah. Hari itu dia dapat berita. Anabe akan pergi ke daerah kutub selatan bersama Haris. Jika tidak ikut tidak ada kesempatan lagi. Di bawah dorongan teman Nathan langsung lari. Di pesawat temukan Anabe, dia langsung omong. Berharap Anabe jangan pergi sama Haris. Anabe senang tapi sedikit sedih juga. Dan bilang dia hanya pergi 1 minggu lalu akan balik. Dan dia tidak pergi sama Haris saja. Ada istri dia di sini juga. Anabe sudah tahu Nathan yang bantu dia kontak sama Haris. Dia sangat senang akhirnya mereka bersama lagi. Nathan tidak tahu. Hari itu dia minta maaf sama gadis pengsihir. Orang itu sudah ambil 1 box. Kutukan sudah hilang film akhir.